Assalamualaikum, selamat bertemu kembali pemirsa di Roni Times untuk kali ini. Dan saya akan ajak Anda untuk ngobrol karena saat ini sudah berlangsung yang namanya migrasi dari analog ke digital. Dan era digital memang kita rasakan luar biasa ya. Semua serba cepat, semua serba sederhana, simpel, begitu ya. Dan banyak sekali peluang-peluang kerja yang terbuka. Nah, berbicara tentang digital, apalagi migrasi dari TV analog ke TV digital, saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi, berdialog dengan Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, ATSDI. Ini ada Kang Eris Munandar, dan beliau kita tahu perjuangannya dalam mendobrak terjadinya migrasi dari analog ke digital juga udah nggak asing lagi ya, di berbagai media juga sudah muncul. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan segera aja kita ajak berbincang-bincang. Topik bahasan kita kali ini adalah migrasi dari analog ke digital, siapa yang diuntungkan kan gitu kan. Kita tidak berbicara siapa yang dirugikan karena saya yakin nggak ada yang dirugikan. Itu persepsi saya. Bagaimana dengan persepsi Kang Eris tentu saja. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Eris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ini beberapa hari ini memang muncul gitu ya. Saya tidak mau berbicara tentang set-top box karena ternyata setelah kita melakukan penelitian, kita turun di lapangan, set-top box-nya ada gitu ya. Dan harganya juga terjangkau, nggak ada yang ngeluh gitu kan. Nah, sekarang saya ingin lebih agak spesifik nih soal diuntungkan dan dirugikan. Kang Eris, ini kan migrasi sudah terjadi dan itu sesuai dengan amanah undang-undang. Tetapi ada beberapa pihak, terutama juga ini perusahaan media juga gitu ya, yang ini nggak bisa ini karena berbagai alasan lah untuk tidak sepakat dalam tanda kutip gitu untuk migrasi dari analog ke digital. ATSDI bagaimana menyikapi ini? Ya, setiap kebijakan tentu Mas Roni ada yang pro dan kontra. Itu Betul. sangat wajib. Betul. Dan karena memang kebijakan-kebijakan baru akan selalu mendatangkan sebuah tantangan sendiri. ATSDI memang sejak awal seperti Mas Roni ketahui juga perjuangannya memang sudah full untuk segera melakukan proses migrasi dari televisi analog ke televisi digital. Kita menjadi mitra pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus mensosialisasikan proses peralihan dari TV analog ke TV digital. Kita bersyukur tanggal 2 November 2022 yang lalu, pemerintah sudah mulai melaksanakan proses penghentian siaran televisi analog di wilayah Jabodetabek dan 78 lebih ya kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang selama ini tidak terakses oleh analog terestrial gitu kan. Nah, ini satu langkah yang sangat luar biasa meskipun sebenarnya amanat undang-undang sendiri itu mengamanahkan 2 November itu kan secara nasional gitu kan. Akan tetapi ada beberapa hal yang dianalisa oleh pemerintah sehingga pemerintah memulai langkah ini di wilayah Jabodetabek dan ini pemerintah terus mempersiapkan untuk melakukan proses analog switch off di luar wilayah Jabodetabek, Mas Roni. Ini memang sempat jadi satu alasan gitu ya, satu alasan kenapa sih harus Jabodetabek gitu kan? Tapi sepertinya pemerintah juga jeli gitu ya. Sepertinya pemerintah tidak mau terjebak, jadi memang ada beberapa daerah yang mungkin masih dalam tahap persiapan dan dalam waktu dekat juga ASO gitu kan. Nah, Kang Eris, ini sebenarnya migrasi ini kan sudah lama ya, bahkan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, kalau tidak salah ini tahun 98 ya, 98-97 SBY yang jadi presiden pada saat itu, bahkan sudah mencanangkan begitu ya. Tetapi kenapa masih ada penolakan dari pemilik media atau pengusaha media, Kang Eris? Iya, 2008 ya, 2007-2008 awal dari proses Indonesia untuk beralih ke siaran televisi digital. Memang waktu itu Presiden juga sudah melakukan proses launching dan beberapa televisi sudah mulai langkah itu. Hanya waktu itu kan kendala mengenai masalah legislasi primer dan akhirnya terwujud di Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 ini sebagai legislasi primer dari
proses peralihan TV analog ke TV digital. Jadi sebenarnya kalau proses sosialisasi ini atau katakanlah kita tahu bahwa kita akan bermigrasi memang tidak dalam 1-2 tahun ke belakang, tapi justru sudah sejak 2007 gitu kan. Sehingga ada permasalahan yang sekarang muncul, sosialisasi kurang dan lain sebagainya, sebenarnya sudah sejak 2007, hanya memang pemerintah dalam hal ini memasifkan sosialisasi siaran TV analog ini pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pasal 60A itu gitu kan, yang mengamanahkan migrasi 2 tahun paling lambat sejak ditetapkan undang-undang gitu kan. Nah, kemudian akhirnya hari-hari ini kan kemarin-kemarin kita muncul ada isu bahwa sosialisasi kurang, kemudian masalah STB kurang, sehingga yang pro dan kontra. Sekali lagi pro dan kontra itu kan sesuatu yang wajar di negara kita demokrasi ini gitu betul. Kan. Nah, tapi masalahnya kalau pro kontra itu didasarkan kepada sosialisasi, saya pikir pemerintah melakukan sosialisasi secara masif, meskipun juga ada catatan-catatan tersendiri. RSD selalu menyampaikan catatan-catatan mengenai cara sosialisasi agar lebih efektif dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah STB sebenarnya bukan isu gitu kan, meskipun juga pemerintah dalam hal ini sudah mencatat lebih dari 6,7 juta STB dibagikan secara gratis, 1 jutanya dari bantuan pemerintah dan sisanya dari para pemegang multiplexing. Nah, dari pemegang multiplexing ini secara nasional memang belum merata distribusinya, tapi yang pemerintah, bantuan pemerintah, saya melihat hari ini sudah sangat masif dan sudah hampir 98% dari kewajiban pemerintah selama 1 juta itu. Kenapa Jabodetabek? Karena Jabodetabek ini secara infrastruktur sudah siap, wilayah geografis untuk mendistribusikan STB pun juga sudah siap, bahkan pemerintah sudah memberikan STB ke Jabodetabek melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga Jabodetabek sudah sangat layak gitu kan, karena kan ketentuannya meng-off-kan TV analog di satu wilayah itu kan ada siaran digitalnya, kemudian juga yang ada siaran simulcast, ada yang digital, ada yang analog, kemudian distribusi STB yang harus melebihi 50% dari ketentuan yang telah ditetapkan. Begitu Mas Ron. Iya, Kang Eris, ini kalau kita berbicara soal segala sesuatu pasti didasari dengan basis data gitu ya, kita riset melakukan. Nah, saya ingin tahu nih, data riset dari Litbangnya TSDI sendiri, mungkin menggunakan metode SWOT atau apapun gitu kan, apa sih sebenarnya keunggulan atau keuntungan ketika kita migrasi dari analog dan digital? Ini sebenarnya sering dibahas ya, di berbagai media, di berbagai tempat, tetapi ini juga sering dijadikan sebagai senjata argumentatif gitu untuk menyampaikan bahwa wah rakyat belum siap dan lain sebagainya. Sekarang kita balik, apa sih keuntungan ketika kita harus migrasi dari analog ke digital? Ya, keuntungan bagi masyarakat adalah mereka bisa mendapatkan siaran televisi yang jauh lebih bersih, jernih dan canggih, itu jelas kan. Selama ini televisi analog kan mengandalkan arah antena, kemudian ketinggian dan lain sebagainya. Nah, ini di era TV digital ini secara teknologi sudah selesai, Mas Roni. Kemudian juga kalau kita mengutip seperti yang sering kita diskusikan juga, Boston Consulting gitu kan, itu kan mencatat hasil surveinya bahwa dengan era TV digital ini akan tumbuh lebih dari 150.000 lebih lapangan pekerjaan, kemudian jenis usaha baru, kemudian bagi negara akan mendapatkan pendapatan pajak melebihi 77 triliun, kemudian PDB juga hampir 400 triliun lebih gitu kan. Ini satu indikasi bahwa era TV digital ini sangat menguntungkan bagi siapapun. Bagi industri sendiri pun sangat menguntungkan karena akan terjadi proses efisiensi dalam segi operasional dan teknis gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan gitu kan. Karena pemerintah dalam hal ini ingin mengatur frekuensi yang 700 MHz yang selama ini digunakan hampir 60 tahun oleh televisi analog gitu kan, ingin sebagiannya digunakan untuk kebermanfaatan yang lain. Salah satunya adalah kita lebar internet di Indonesia. Kita tahu internet di Indonesia bagaimana ya Mas Roni ya. Mudah-mudahan
GHz ini yang diklaim oleh ITU sebagai golden frekuensi ini setidaknya bisa menjawab tantangan bangsa ini untuk bisa bersaing di ekonomi digital ke depannya, begitu Mas Roni. Ketika kita harus jujur, sebenarnya saat ini sudah mulai terbuka diversifikasi of content, kemudian diversifikasi of owner gitu ya. Sudah mulai bermunculan dan ini membuka lapangan pekerjaan tentu saja. Tetapi ini seolah-olah tidak muncul, tidak dijadikan penyeimbang, balancing bahwa ketika masalah set-top box dan sebagainya tidak diimbangi dengan peluang-peluang kerja yang ada, peluang-peluang yang terbuka sebenarnya. Nah, Kang Eris, ini jadi sampai kapan kira-kira masyarakat, ya jadi pertanyaan saya nih, kadang kita juga kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman dari pengamat hukum juga ya, tidak hanya masalah set-top box, kemudian juga masalah-masalah kesiapan dan ketidaksiapan, tapi merembet ke masalah hukumnya belum siap dan lain sebagainya. Nah, ATSDI menyikapi ini, ada nggak rencana mau mengcounter atau mungkin memberikan data-data yang lain, Kang Eris, terkait dengan pendapat-pendapat yang saat ini juga gencar loh. Gimana? Iya, saya pikir tidak ada permasalahan hukum. Justru kita melaksanakan amanat undang-undang itu sendiri, gitu kan. Pasal 60A di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ada permasalahan di Mahkamah Agung kaitannya dengan sewa muk, gitu kan, yang dibatalkan, itu kan konteksnya akhirnya dibatalkan hanya satu pasal itu, dan tidak berimplikasi kepada proses TV digital itu sendiri, kan begitu. Nah, ketika pasal itu dibatalkan, maka sewa muk itu akhirnya menjadi B2B, business to business. Bisa A itu bisa dikasih gratis oleh TPB pemegang multiplexing, atau juga bisa diberikan tarif yang murah atau tarif yang mahal. Itu diberikan kepada ranah B2B gitu kan. Nah, kemudian kalau kaitannya ada bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak boleh boleh diterapkan dulu ya. Aturan turunannya pasca konstitusi gitu kan. Peraturan PP 46 dan lain sebagainya itu kan ditetapkan sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus merevisi tahapan penyusunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlanggar sih sebenarnya gitu kan. Jadi secara legalitas, secara aturan, secara hukum ini sudah on progress gitu kan. Sudah on progress gitu kan. Oke. Kalau artinya sebenarnya tidak ada bermasalah dengan landasan hukum, payung hukum ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu udah nggak ada bermasalah sebenarnya, Kang Eris ya. Ada yang bermasalah karena kalau bicara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sedang minta direvisi oleh Mahkamah Konstitusi itu kan baru 1 tahun yang lalu, sedangkan undang-undang ini kan sudah tahun 2020 gitu kan. Dan memang peraturan pemerintah dalam turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu. Jadi memang tidak ada masalah karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan sejak diputuskannya ini maka tidak boleh ada turunannya, kan begitu. Dalam perspektif ATSDI sebenarnya apa sih yang jadi masalah kalau melihat terlepas dari masalah kambing hitam gitu ya. Kambing hitam undang-undang lah, set-top box lah. Sebenarnya apa sih, apa ada semacam fobia, ketakutan atau gimana sih Kang? Menurut Kang Eris nih gimana? Ya, seperti tadi saya bilang di awal bahwa sebuah kebijakan, sebuah aturan akan selalu menghadirkan yang pro dan kontra, gitu kan, Mas Roni, gitu kan. Nah, kemudian tergantung dari sudut pandang masing-masing seperti apa. Karena kalau sekarang kita tanya seluruh industri, gitu kan, apakah siap beralih ke siaran TV digital? Semuanya bilang ini sebuah keniscayaan, ini harus dilakukan, gitu kan. Ini harus dilakukan. Kemudian juga masyarakat dianggap tidak siap. Kata siapa masyarakat tidak siap? Justru masyarakat lebih sangat siap gitu kan. Masalah STB itu sudah tidak menjadi isu lagi karena masyarakat sekarang sudah banyak berbondong-bondong untuk mendapatkan STB secara mandiri gitu kan. Jadi memang saya juga jadi bingung apa yang menyebabkan sebagian pihak gitu kan terlepas dari dialektika atau dinamika mengenai masalah regulasi itu sendiri gitu yang menyebabkan bahwa
dalam tanda kutip ada keengganan untuk memulai langkah migrasi dari TV analog ke televisi digital ini. Tapi kita lihat sekarang kan semuanya sudah mulai ya, di Jabodetabek sudah off semua gitu kan siaran analognya. Yang mudah-mudahan bisa diikuti ke daerah-daerah yang lain gitu kan, terutama ibu kota provinsi. Saya dapat informasi mulai bulan November ini juga ada 8 wilayah kota besar yang akan dimatikan siaran televisi analognya. Begitu Mas Roni. Oke, baik. Ya sebenarnya sih kembali ke niat ya Kang Heris ya. Mau nggak sih dan kontribusi ke negara gitu kan. Kontribusi ke negara, cinta Indonesia enggak dan lain sebagainya. Karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ada ITU ya yang selalu mendesak Indonesia kapan Indonesia segera ke digital. Singapura, kemudian Malaysia juga seperti itu sama aja, dan ITU bahkan udah mengancam untuk memberikan sanksi pada Indonesia. Nah ini juga malu-maluin karena tinggal Indonesia dan Timor Leste yang belum. Ini ya sekarang betul. Ya ini mengerikan gitu ya, Ini terkungkung masih dalam pola pikir yang lama. Nah ATSDI, saya ingin kembali ke ATSDI. ATSDI ini merupakan asosiasi yang konsisten ya, kemudian juga terus menyuarakan bahwa digital lebih bagus dan kenyataannya memang sekarang demikian. Nah, permasalahannya adalah sekarang sejauh mana ATSD ini benar-benar siap dalam artian begini. Oke, ATSD ini yang mendorong, ATSD yang menggedor gitu kan. Tapi ATSD itu kan juga banyak ratusan TV yang ada di dalam. Ini TV-TV di ATSD sendiri gimana? Kang Heris, meskipun ini TV digital semua gitu kan, tapi kesiapan dari internal ATSDI sendiri dalam menghadapi persaingan, apalagi dalam era diversifikasi of content. Ini gimana Kang Heris? Anda sebagai ketua umum kemudian merekonsiliasi ke dalam, bukan merekonsiliasi ya, tapi menyatukan semuanya di dalam untuk memberikan yang terbaik buat TV digital ini. Ya, anggota ATSDI kan pada umumnya newcomer di industri media, Mas Roni. Ya. Jadi memang pendatang baru yang sedang mencoba untuk istilahnya tuh masuk ke hutan belantara gitu kan, industri media ini, sehingga memang akhir-akhir ini setelah ada kepastian, kejelasan tentang analog switch off gitu kan, kita minta agar seluruh anggota untuk fokus kepada bagaimana mengemas sebuah konten. Karena di era digital ini kan teknologi sudah selesai, semuanya sudah beres, tidak ada yang bintik-bintik gitu kan, semuanya sudah clean lah semuanya gitu kan, baik yang TV besar ataupun TV baru semuanya kualitasnya sama, kecuali standar definition atau high definition yang dipakai kan gitu. Tapi intinya sama. Nah, kemudian yang pembeda di era digital ini adalah content is king. Jadi bagaimana agar dengan teknologi yang tadi sudah bersih, sudah jernih, kita hadirkan konten-konten yang berkualitas. Nah ini teman-teman kita di ATSD ini sedang terus berupaya dengan segala kekuatan yang ada, sumber daya yang ada, untuk menghadirkan konten-konten yang berkualitas agar yang tadi Pak Roni sampaikan, diversity of content itu bisa terwujud. Karena ruh dari era TV digital ini kan diversity of content dan diversity of ownership gitu kan. Nah ini mudah-mudahan ini bisa terwujud gitu, sehingga kita selalu minta kepada anggota agar bisa menghadirkan konten-konten yang tidak asal-asalan gitu, tapi betul konten-konten yang berkualitas, yang proximity-nya dengan pemirsanya itu justru sangat dekat gitu kan. Karena ternyata Mas Roni, jadi masyarakat sekarang tuh merindukan keberagaman konten. Jadi kalau TV di Surabaya itu mereka senangnya dengan konten-konten lokal Surabaya gitu kan. Jadi sudah bosan dalam tanda kutip Jakarta sentris gitu. Ngapain kemacetan di Jakarta, banjir di Jakarta itu bisa terakses menjadi headline di Surabaya gitu. Toh Surabaya atau kota-kota lain juga punya permasalahan yang lain gitu kan. Jadi proximity ini menjadi modal bagi teman-teman khususnya anggota ATSDI yang newcomer di industri media ini untuk menghadirkan konten yang berkualitas. Begitu Mas Ron. Ya, ini luar biasa ya. Ketika mereka ini ibaratnya mereka newcomer tadi tiba-tiba harus berhadapan dengan raksasa-raksasa media yang sudah mempunyai killer contents. Nah, kita harapkan juga ada killer contents yang dimiliki oleh
anggota-anggota TSDI gitu kan. Saya melihat seperti Inspira sudah mulai ada, kemudian Nusantara TV gitu sudah mulai ada. Nah ini harus TV-TV yang lain juga harus meniru ya, harus demikian. Baik, Kang Eri, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi minimal apa yang kita perbincangan kali ini bisa menjadi semacam mercusuar ya. Jadi semacam balancing untuk teman-teman kita, untuk TV-TV digital agar mereka tidak kecil hati meskipun di tengah gempuran mereka yang satu dua media sih ya, televisi yang mungkin belum sepakat gitu ya. Tetapi kan pemerintah sudah menggariskan bahwa hukumnya juga udah ada, payung hukumnya udah ada, dan ketika mereka sudah sepakat, Mas Roni, semua sudah sepakat. Oke, meskipun startnya aja, semuanya sudah sepakat. Semua sudah sepakat ya, meskipun dalam hati masih gerudel. Ya, okay. Itu kan masing-masing biasa ya. Ya biasa. Oke, baik, alhamdulillah kalau demikian. Kang Eri, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Roni atas waktunya. Terima kasih. Kita akan selalu updating ini untuk TV digital karena ini jadi momentum ya. Jangan sampai momentum itu hilang gitu kan, karena terlalu lama ini ya. Baik, terima kasih Kang Eri dan salam untuk keluarga, salam sehat, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita di Roni Times untuk edisi kali ini, dan tentu saja PR-nya sekarang adalah ketika pemerintah sudah membuka jalannya, jalan tol yang cukup lebar dan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda TV yang sekarang mulai bermunculan, kemudian diimbangi juga, disertai juga dengan terbukanya peluang kerja dan devisa yang masuk juga nanti pasti akan lebih besar. Nah, tentu saja diperlukan killer-killer konten untuk para pemilik TV dan pengelola TV tentu saja. Jangan sampai comot sana, comot sini, comot dari media sosial yang lain, masukkan ke TV. Ini akan jadi mengurangi dari kekuatan TV digital itu sendiri. Saya Roni, di Roni Times untuk edisi kali ini kita akan berpisah, ketemu lagi nanti di lain waktu, tentu saja dengan topik bahasan yang berbeda. Jangan lupa, COVID-19 masih ada, jaga kesehatan, olahraga yang rutin, kemudian juga tetap menggunakan masker ketika Anda ada di dalam ruangan ataupun di hall atau di mall. Terima kasih kebersamaannya. Selamat berpisah, kita ketemu lagi nanti. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.